Jadi apa langkah-langkah awal untuk para mualaf? Itu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama adalah masalah keimanan ya, keyakinan bahwasanya tentang ketuhanan, tentang Allah yang Maha Tunggal. Karena biasanya biarpun mu'alaf dia punya latar belakang agama sebelumnya. Dikukuhkan masalah keimanan kepada Tuhan yang Maha Tunggal. Biasanya kalau sudah masuk mu'alaf itu sudah beres. Kalau masih belum beres nggak akan masuk Islam. Biasanya sudah jelas urusan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Kemudian barangkali yang ditanyakan tentang amalan atau sebagainya. Pertama adalah akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu meringankan bagi dia. Ajari dia agar semakin baik dengan keluarganya. Jangan diajari bermusuhan. Kalau punya ibu yang belum masuk Islam, wajib berbakti. Dalam Islam pun demikian diajarkan. Diperintahkan di dalam Islam. Biarpun orang tuanya masih non-muslim, maka sebagai seorang anak tetap wajib memberikan nafkah, membantu, menolong. Makanya kalau ada seorang mu'alaf, maka syarat yang paling berat diantaranya adalah dia harus menjadi lebih baik kepada keluarganya daripada sebelum masuk Islam. Harus lebih bagus. Maka sampaikan kepada dia. Maka ini meringankan dia, bukan bermusuhan. Lemah lembut kepada saudaranya, lemah lembut kepada kerabatnya, lemah lembut kepada. Adapun masalah ibadah-ibadah, tolong diajari sesuatu yang fardu-fardu saja. Jadi cara mengajari sholat orang mu'alaf sudah dewasa berbeda dengan mengajari sholat anak-anak kecil di musola. Kalau anak kecil di musola, dia belajar sholat memang belum wajib sholat bagi dia. Sehingga yang diajarkan semuanya lengkap sampai sunnah-sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Semua dibaca. Padahal doa iftitah adalah sunnah. Tapi kalau Anda mengajari mu'alaf, tutup poin. 5 hal yang harus dibaca. Sujud rukuknya sederhana, bisa niru. Berdiri begini Allahu Akbar, rukuk begini, sujud begini, sederhana. Tapi yang wajib adalah dari bacaan sholat pertama surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ajari surat Al-Fatihah semampunya. Kalau belum bisa membaca surat Al-Fatihah, yang penting berdiri dia. Biarpun hanya sekedar diam saja. Sambil nanti nunggu belajar pelan-pelan. Kemudian setelah itu tasyahud, akhir saja. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian assalamualaikum. 5 hal yang wajib dihafal atau bukan dihafal, yang wajib dibaca. Enggak punya, enggak hafalan, suruh ngetik, tulis tidak depan. Allahu Akbar kabira Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Baca boleh. Sujud rukuk enggak ada bacaannya, yang wajib. Bacaannya sunnah semuanya. Jadi kemudian cara mandi besar, biasanya dia sudah haid, sudah junub, dia perlu mandi besar. Diajari mandi besar enggak susah-susah. Jangan ribut. Nawitul husra raf'il hadas. Hafal malahan dia, repot banget nih ustadznya. Langsung jebur-jebur niat mandi besar, selesai. Nah, ini gara-gara ustadznya terlalu rapi, angkanya nawaitu husra raf'il hadas. Enggak hafal, enggak mandi-mandi nanti. Jadi cukup aku mandi besar karena Allah, selesai, biur begitu. Dimudahkan. Jadi jangan dipersulit dengan hal-hal. Kadang-kadang orang mau masuk Islam suruh belajar wudu, air mutlak. Bicara mutlak adalah air yang begini-begini, mutlak, nggak paham, sudahlah. Air yang boleh kau minum pakai wudu, gitu saja, selesai. Nggak usah pusing. Nih, boleh minum, pakai wudu, selesai. Jangan dikasih teh, jangan dikasih kopi, sedih. Jadi sederhanakan pada orang-orang itu, jangan ribet ini. Ustadznya ngajar air mutlak, setengah jam, 2 jam, 1 jam, 5 jam, 5 hari akhirnya sudah nggak usah masuk Islam, ruwet urusan air saja. Nah, ini perlu menyederhanakan. Jadi kalau tanya air apa yang bisa pakai wudu, air turun dari langit asli, warna apapun. Dari bumi, selesai, sudah. Selagi belum bercampur apapun. Asalkan campuran, kalau campuran tanah itu boleh. Sudah, selesai. Yang penting cepat wudu. Nah, ini bicara pakai buka fikih. Air, bulat, akhirnya pusing. Sehingga 6 bulan nggak belajar, nggak wudu-wudu. Hanya gitu. Jadi dipermudah. Makanya mutlak, mereka kaum mu'alaf itu ada kurikulum sendiri seharusnya. Apa hal yang harus dilakukan? Tentang najis pun dipermudah. Alhamdulillah itu sudah ada di fikih praktis. Ada ambil fikih praktis bu ya, tentang toharoh, tentang sholat berjamaah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.